Bapak Herian Yuliansyah, yang saya hormati kepada guru kita, Dr. Imam Samsi Ali selaku narasumber kita pada hari ini. Yang saya hormati kepada seluruh Bapak Ibu staf KBRI Islamabad beserta KJRI Karachi, yang saya hormati kepada masyarakat Indonesia yang berada di Pakistan dan lainnya, dan yang saya banggakan kepada teman-teman seperjuangan, bukan sekedar pencari ilmu biasa, namun kita berdoa menjadi pengamal ilmu yang istimewa, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur mari kita curah limpahkan kehadirat Ilahi Robbi sebagaimana telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'at, semoga syafaatnya mereka semuanya sampai kepada kita semua di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara webinar Kajian Inspirasi Ramadan KBRI Islamabad yang bersinergi dengan KJRI Karachi, PPMI Pakistan, dan Nusantara Foundation dengan tema Moderasi Islam dan Memaknai Toleransi Beragama dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran sampai acara ini selesai. Insya Allah. Untuk mengawali acara kita yang berbahagia ini, marilah kita simak secara khidmat lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudara Muhammad Saleh Irsyad, perwakilan dari PPMI Pakistan. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Saudara Saleh Irsyad sudah ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي
حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim. Wasdi kita bisa mengambil ibrah serta mampu melaksanakan. Menginjak acara Muhammad Tugio, kami persilahkan. Mbak Winda, sorry suaranya terputus tadi, nggak jelas. Mas Heri, kelihatannya ada gangguan nih Mbak Winda. Pak Heri. Siap, Pak. Mbak Winda tolong diulang tadi. Terputus. Langsung aja kalau gitu gimana? Saya tahu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Imam Samsi Ali, para mahasiswa Indonesia yang ada di Pakistan, keluarga besar KBRI, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa berjumpa di udara lagi dengan Pak Samsi. Setelah lama nggak pernah ketemu, sekarang kita ketemu di sini. Tetapi Pak Samsi, teman-teman di sini semua keluarga besar KBRI dan diaspora Indonesia sangat kangen sama Pak Samsi nih, menunggu kedatangan Pak Samsi untuk napak tilas di Islamabad. Jadi saya udah begitu mereka tahu bahwa saya pernah sama-sama dengan Pak Samsi di New York, mereka teman-teman semua PPMI di sini sangat berharap untuk dikunjungi Pak Samsi. Nah, saya janji nanti mudah-mudahan insya Allah setelah kondisi keamanan kesehatan aman, Pak Samsi bisa kita undang sama-sama di sini. Pak Imam Samsi Ali yang saya hormati, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sini, salah satunya dengan PPMI dan juga dengan IIUI yang kita akan adakan juga dalam waktu dekat, mudah-mudahan mengenai dialog tentang tema yang kebetulan sangat relevan saat ini, moderasi Islam dan toleransi beragama. Nah, kami dengan dibantu juga oleh Pak Bagus dari
PPMI juga sudah bertemu dengan Rektor IAIUI dan menjajaki kemungkinan konferensi internasional tentang salah satunya temanya adalah moderasi, bagaimana kemudian kita bisa sharing lesson learn, best practices terkait dengan madrasah, pengelolaan madrasah dalam rangka mengarus utamakan moderasi Islam. Nah, saya tahu Pak Samsi Ali jadwalnya sangat ketat, bahkan back to back dari satu kegiatan ini nanti disusul kegiatan lain dengan KBRI Wina, dan juga ada jadwal Pak Samsi. Oleh sebab itu saya tadi ambil inisiatif langsung memberikan kata pengantar untuk menyambut Pak Samsi karena waktunya yang sangat boleh dibilang sangat singkat untuk perjumpaan dengan kita-kita. Nah, para sahabat KBRI Islamabad, kita berharap tentunya bisa mengambil manfaat dari dialog petang hari ini, waktu Karachi, pagi hari ini waktu New York. Saya lihat teman-teman di New York juga ada beberapa yang bergabung, dan dari Indonesia juga saya lihat sudah ada juga yang bergabung. Jadi kami looking forward to hearing mendapat pencerahan dari Imam Samsi Ali terkait dengan tema yang akan kita bahas. Ini menjadi sangat relevan saat ini, saya kira, karena tantangan yang kita hadapi di beberapa belahan dunia lainnya. Dan Pak Samsi, saya bangga sekali karena Pak Samsi merupakan salah satu tokoh, Imam Samsi Ali merupakan salah satu tokoh Indonesia yang sejak kami di sana juga sudah diperhitungkan sebagai suara moderasi dalam rangka membina kerukunan beragama. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin serahkan kesempatan ini kepada Pak Imam Samsi Ali melalui Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Adamullah Warmantugio yang telah berkenan untuk menyampaikan kata pengantar kepada kita semuanya. Selanjutnya adalah penayangan video terkait profil dokter kita. Kepada tim media KBRI Islamabad dipersilakan untuk mulai memutarkan videonya. Tadi ada suara. Suaranya keluar ya. Suaranya nggak kedengeran nih Pak Heri sama Pak Yudi. Siapa? Oke, menunggu videonya jalan, mungkin saya akan membacakan sedikit CV-nya Ustadz kita, Dr. Muhammad Samsi Ali. Lahir di Bulukumba pada tanggal 5 Oktober 1967. Saat ini menjabat sebagai Director atau Imam of Jamaica Muslim Center, New York, USA, President of Nusantara Foundation, USA.
Pada tahun 1987, beliau selesai mengenyam pendidikan di Pesantren Muhammadiyah Darul Arkom Gombara Makassar. Lalu pada tahun 1991, beliau selesai mengenyam sarjana BA, Universitas Islam Internasional Islamabad, Pakistan. Lalu selesai mengenyam pasca sarjana MA dengan studi perbandingan agama di kampus yang sama, Pakistan, pada tahun 1997. Dan Masya Allah sekali, pada tahun 2007, beliau selesai mengenyam pendidikan PhD Ilmu Politik di Southern California University. Bagaimana Ustadz? Suaranya bisa kah? Siap. Saya kira videonya nanti aja kalau sudah. Oh iya, sudah. Langsung biar Mungkin ya. Ya. Sebelum kita memulai kajian bersama Dr. Imam Samsi Ali, izinkan saya membacakan sedikit mukadimah tema terlebih dahulu. Tidak mengapa Ustadz? Silakan. Oke. Menurut Yusuf Qaradawi, bahwa di antara karakteristik ajaran Islam adalah al-wasatiyah, moderat, atau tawazun, keseimbangan, yakni keseimbangan di antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan atau bertentangan. Ragib al-Asfahani mengartikannya sebagai titik tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Di dalamnya terkandung makna keadilan, kemuliaan, dan persamaan. Namun, dibincang dalam realita kini, banyak yang menggaungkan moderasi dari berbagai sisi, hingga bunda saya dan teman-teman kepenulisan saya bercakap, moderasi itu adalah aspek yang menjadi alasan mengapa umat tidak bisa jaya. Namun, ada kawan saya di sini, sebut saja inisialnya Ali Muhtadin, salah satu penulis buku Moderasi dalam Harmoni, katanya moderat itu hanya permainan kata-kata. Memang betul, adanya istilah moderat itu justru menjadikan penilaian negatif terhadap Islam, karena selama ini Islam selalu dianggap tidak moderat. Tapi istilah ini agaknya bisa diangkat lebih substansial. Artinya dengan kata moderat itu justru kita harus bisa membantah tentang stigmatisasi terhadap Islam perihal kemoderatan itu. Jadinya moderasi itu apa dan seperti apa toleran beragama itu yang menurut Dr. Adian Husaini jangan sampai lebur, juga menjadi pluralisme. Toleransi sendiri lebih jauhnya bisa kita baca dari buku narasumber kita hari ini, Dr. Imam Samsi Ali, bersama Rabi Pembina Sinagog Hampton, New York, yakni Rabi Mark Schneyer. Betul Ustaz? Ya, Mark Schneyer, yang berjudul Anak-anak Ibrahim. Luar biasa dokter. Antum mampu membangun dialog dengan seorang rabi, dengan tidak sadar itu sudah menjadi contoh kepada kita semuanya, arti kata toleransi itu sendiri. Materi lebih dalamnya saya persilahkan kepada Dr. Imam Samsi Ali untuk menyampaikan kajiannya. Baik, terima kasih Mbak Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Adam dan beserta Ibu juga yang hadir bersama kita pada siang hari ini, sore hari waktu Pakistan kalau tidak salah, pagi hari waktu New York. Bapak Konjen dan segenap staf KJRI, para pengurus PWM, dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang hadir bersama kita. Hadirin dan hadirat yang sama-sama semuanya insya Allah tanpa kecuali dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami bercakap-cakap dengan Pak Adam melalui WhatsApp, saya merasa banyak memori yang kemudian timbul kembali. Salah satu di antaranya adalah Syah Faisal Masjid, ya, tempat kami kuliah dulu. Universitas Antarbangsa dulu itu di basementnya masjid. Dan kami kebetulan terpilih jadi muazzin. Ya, ketika itu ada pemilihan seleksi tukang azan dan kami salah seorang yang terpilih untuk menjadi tukang azan di Syah Faisal Masjid. Karena imamnya adalah Profesor Dr. Mahmud Ghazi yang pernah menjadi Menteri Agama Pakistan, sehingga beliau tidak bisa hadir kalau salat Isya dan salat subuh. Maka kamilah yang senantiasa menjadi imam salat Isya dan salat subuh. Nah, rupanya di Pakistan ini udah tradisi kalau imam itu janggutnya harus panjang. Nah, saya ini kan tidak tumbuh-tumbuh janggutnya ini. Saya sudah berusaha untuk menjaga nggak tumbuh-tumbuh juga. Jadi saya adalah imam yang paling sering diprotes itu. Dari Pakistan sampai sekarang ini pun imam yang paling sering diprotes. Kok imam janggutnya nggak panjang? Itu memori yang luar biasa. Lalu kemudian kita dulu mahasiswa dan mahasiswa itu dipisah ya, dan sangat ketat pada saat itu. Jadi kadang juga ada mahasiswa yang curi-curi pergi ke Para Market atau Karachi Market untuk ketemu saya lihat. Itu yang nakal-nakal. Jadi mahasiswa jangan diikuti yang nakal-nakal seperti ini. Tapi memori yang lain, saya ini
membawa istri sejak tahun 91 ke Pakistan dan tinggal bersama-sama di Pakistan kurang lebih 5 tahunan lah. Anak pertama saya lahir di Pakistan dan kebetulan prematur meninggal dunia dan karenanya dikuburkan di Pakistan. Jadi ada kuburan anak saya satu di Pakistan itu. Anak saya 7 orang, 1 di Pakistan dikuburkan dan sekarang ada bersama kami 6 orang di kota New York. Jadi ini semua memori yang tentunya masih sangat dekat dengan kami. Apalagi kami dulu aktif, saya sering mengikuti kegiatan-kegiatan apa saja termasuk kegiatan tablik. Jadi saya banyak berkeliling Pakistan, mengenal Pakistan sampai ke pelosok-pelosok itu karena jamaah tabliknya. Sampai ke gunung-gunung Swat, Dir, ya itu kami kenal semua. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dubes atas kesempatan ini, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, teman-teman mahasiswa. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita termasuk orang yang dipilih mengenal Allah. Ini pertama kali yang perlu kita ingatkan diri kita, apalagi di bulan Ramadan. Kenapa saya menyebutkan pertama kali ini? Karena dengan mengenal Allah itu kita akan memiliki directions in life. Kita memiliki arah hidup, sehingga orientasi hidup kita lebih jelas. Ada seorang Amerika beberapa tahun silam pernah datang kepada kami. Kebetulan pasca 9/11 ini kami diminta menjadi imam di Islamic Center di kota New York. Pak Adam kenal namanya 96 Mosque. Dan itu atas rekomendasi Pak Makarim, Pak Dubes Makarim waktu itu. Ketika kami menjadi imam di Islamic Center, kami kemudian membuka kelas mu'alaf khusus, kelas khusus mu'alaf. Datanglah di kelas itu seorang anak muda, orang putih, dan kemudian tidak mendengarkan, tidak peduli dengan apa yang kita sampaikan, tapi di penghujung kelas itu, beliau angkat tangan dan meminta extra time, waktu lebih. Duduklah kami berdua, dan saya tanya, what I can do for you? Dia mengatakan, I am so angry, saya sangat marah katanya. Ini rupanya dia orang tinggi besar, orang putih, hanya berdua di kelas, dan dia marah. Nah, kita dulu kan di pesantren belajar silat. Saya dulu di Pakistan itu melatih silat. Ada 3 klub saya di Pakistan dulu. 1 klub khusus untuk orang Turki, 1 klub untuk orang Arab, karena Turki dan Arab nggak mau gabung. Rupanya sampai sekarang pun masih selalu Turki dan Arab tidak masalah. Gitu. Dari dulu pun di Pakistan begitu. Maka terpaksa harus membuat klub Turki, klub Arab, dan kemudian klub internasional. Ada Pakistan, ada macam-macam yang gabung situ. Maka kebetulan di sekitar Shah Faisal Masjid itu enak sekali olahraga, jadi kami setiap hari latihan silat. Nah, karena orang tinggi besar dan mengatakan I'm angry, saya katakan ini walaupun saya kecil-kecil, sisa-sisa silat masih ada. Kalau sampai dia bergerak ya terpaksa silat harus kita permanfaatkan kembali gitu ya. Nah, singkat cerita, saya tanya kenapa marah. Dia mengatakan saya ini kok seperti mesin katanya. Loh, bagaimana maksudnya? Setiap pagi saya bangun, pergi pekerjaan, sore hari saya masuk apartemen, saya nggak tahu for what, untuk apa katanya. Jadi dia merasa kehidupan ini seperti rotasi yang tidak bermakna, yang tidak pahami nilainya apa gitu. Nah, saya kemudian sudah mengenal bahwa inilah salah seorang yang sedang kehilangan orientasi hidup. Saya tanya, pekerjaan kamu apa? Dia mengatakan saya seorang arsitektur. Di kota New York itu salah satu pekerjaan yang bergengsi adalah arsitektur. Jadi bayangkan kalau bisa mendesain satu gedung tinggi di Manhattan, berapa komisi yang dia bisa dapat gitu. Jadi anak berhasil, sukses dalam keilmuan, profesional dalam karirnya, tapi merasa tidak punya makna dalam hidup. Inilah yang kita maksud sebenarnya orang yang sedang kehilangan orientasi hidup. Maka singkat cerita, alhamdulillah dia masuk Islam. Saya tidak perlu lanjutkan cerita, hanya poinnya saja bahwa alhamdulillah kita ini bersyukur sekali. Diberikan kesempatan mengenal Allah. Dan diberikan kesempatan mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Islam ini. Dan Islam ini agama yang dahsyat. Saya mengatakan agama yang dahsyat karena itu akan semakin kita sadari kedahsyatan Islam ini ketika kita hidup di tengah-tengah non-Muslim. Ketika kita hidup di tengah-tengah mayoritas Muslim itu kita terkadang taken for granted. Alhamdulillah orang tua kita Muslim, kita juga merasa Muslim kan demikian ya. Maka terkadang taken for granted. Tapi ketika kita hidup di tengah-tengah teman-teman non-Muslim kita, yang kita lihat secara dunia yang sangat maju, tapi kemudian ada sesuatu yang fundamental hilang dalam kehidupan mereka, baru kita sadari, alhamdulillah Islam ini sesuatu yang sangat dahsyat. Kenikmatan yang luar biasa. Maka mari kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kesyukuran kita yang lain bahwa kita ditakdirkan menjadi bangsa Indonesia.
dan tentunya lebih khusus lagi sebagai Muslim Indonesia. Saya seringkali memulai ini ketika berbicara tentang sesuatu yang berkenaan dengan kebangsaan, karena sejauh-jauh kita berjalan, sebanyak negeri yang kita seberang, kita akan semakin bangga dengan Indonesia itu. Ini bukan slogan, tapi ini kenyataan. Indonesia itu adalah negara dan bangsa yang sangat dahsyat sekali. Keindahan alamnya, ya, kekayaan sumber daya alamnya. Dan yang terpenting adalah manusianya. Kenapa saya katakan manusianya? Manusia Indonesia ini adalah manusia yang unik sesungguhnya. Keunikannya ada di mana? Banyak, terlalu banyak kalau kita ingin menyebutkan satu persatu. Tapi salah satunya adalah keragaman yang kita miliki dan karakter kebangsaan yang kita miliki. Karakter kebangsaan ini ternyata menjadi salah satu modal utama bagi kita untuk bisa, ya, seperti saya pribadi, bisa hidup di tengah-tengah non-Muslim. Bahwa kita adalah bangsa mayoritas Muslim, ya, terbesar dunia, tapi sekaligus kita bisa bangga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi ketiga dunia. Kita adalah negara Muslim terbesar dunia, bahwa alhamdulillah wanita memiliki posisi yang sangat terhormat. Kita adalah negara Muslim terbesar dunia, tapi alhamdulillah agama dan nilai-nilai kebangsaan bisa kita kawinkan. Tidak perlu kita pertentangkan. Yang terkadang susah untuk kita dapatkan di negara-negara yang lain. Terkadang orang merasa semakin beragama, semakin minim rasa kebangsaan itu. Di Indonesia kita bisa lihat, semua itu bisa senyawa dan seiring. Ini adalah sebuah modal utama yang bisa kita sampaikan kepada dunia, bahwa jika Anda ingin melihat Islam yang sesungguhnya, maka pandanglah Indonesia itu. Nah, teman-teman semua, mahasiswa khususnya tentu sadar bahwa salah satu kebanggaan kita tentang Indonesia adalah kekayaan. Dan salah satu kekayaan kita adalah kekayaan kreasi bangsa Indonesia yang tinggal dikembangkan saja. Indonesia, orang-orang Indonesia itu inovatif ini. Ya, Pak Adam pasti tahu betul bahwa di mana saja kita berkeliling dunia ini, Bapak dan Ibu yang diplomat pasti keliling dari satu negara ke negara yang lain, pasti akan sadar bahwa ternyata kulinari kita itu nggak pernah kalah dengan kulinari manapun. Bukan saja enaknya, mungkin karena sesuai dengan lidah kita ya, tapi keragaman itu. Kita berjalan dari Aceh sampai Papua, makanan-makanan setiap daerah itu punya kekhasan. Di Aceh ada, di Sumatera Barat ada, mau rendang, mau apa namanya, macam-macam lah. Kebetulan saya ini ada Sumatera Barat ini. Pindah ke Jogja, di samping saya orang Jogja ini ada gudeg. Kemudian tidak jauh dari saya ada Makassar, mau Coto Makassar, mau Palu Basa, Palu Mara, ada semua itu. Lalu kemudian sampai ke Papua, menjelang awal tahun lalu, sebelum terjadi pandemi, saya di Papua diundang oleh Pangdam Papua untuk memberikan ceramah tentang Islam dan antar agama gitu, tentang antar agama, hubungan antar agama. Saya memakan papeda namanya, makanan sendiri. Nah, ini makanan saja betapa ragamnya ya, luar biasanya. Ini kebanggaan. Maka kesyukuran kita sebagai bangsa Indonesia dan tentunya lebih khusus lagi sebagai Muslim Indonesia ini perlu kita pertahankan terus-menerus. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, kita berbicara tentang moderasi beragama. Saya ingin memulai dengan mengatakan begini. Di dalam kita beragama ini, ada dua hal yang harus kita barangkali selalu pegangi. Yang pertama, beragama dengan penuh komitmen, tapi sekaligus beragama secara cerdas. Komitmen dan kecerdasan adalah dua hal yang harus kita perhatikan di dalam menjalani kehidupan beragama kita ini. Untuk komitmen jelas, Al-Quran mengatakan khudhil kitaba biquwwah. Ambillah kitab suci ini dengan kesungguhan, jangan setengah hati. Tapi pada saat yang sama, membangun komitmen keberagamaan itu perlu dibarengi dengan kecerdasan. Maka rasionalitas di dalam tataran ajaran agama kita memiliki posisi yang sangat-sangat penting. Suatu ketika saya ada di satu panggung bersama Karen Armstrong. Karen Armstrong ini adalah seorang ahli agama-agama barangkali yang paling terkenal saat ini, orang Inggris. Salah satu buku yang paling terkenal adalah The History of God. Dan beliau menulis buku tentang Nabi Muhammad SAW, The Prophet of Our Time. Beliau ini bukan Muslim, tapi beliau ahli semua agama. Kami berdialog tanpa moderator. Jadi dia bertanya kepada saya bertanya kepada beliau.
Salah satu pertanyaan yang saya tanya kepada beliau adalah, Anda ahli agama-agama. Kalau seandainya agama itu makanan, kira-kira makanan siapa yang paling enak menurut Anda? Makanan Hindu, makanan Buddha, makanan Kristen, makanan Yahudi, makanan Islam, atau kira-kira makanan siapa yang paling enak? Beliau pintar menjawab. Beliau mengatakan, saya ini sedang belajar resep. Masih belajar resep katanya. Jadi tidak mau menentukan. Cuma beliau mengatakan, I have to be honest. Saya harus jujur. Tidak ada agama yang membandingi rasionalitas ajaran agama Islam. Tapi apa kata beliau? Beliau sambung lagi. Sayang sekali, masih banyak orang Islam yang kurang rasional. Jadi teman-teman semua, Islam itu sangat rasional. Tapi kita orang Islam harus belajar menjadi lebih rasional lagi. Ini yang saya sebutkan dengan beragama secara cerdas. Akidah kita, iman kita mengajarkan komitmen. Kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tunggal, Allahu Ahad, harus betul-betul jelas dan kuat. Tapi pada saat yang sama, kita perlu cerdas dalam menyikapi keberagamaan kita itu. Lalu kemudian, apa itu sesungguhnya moderasi? Moderasi tadi disebutkan beberapa definisi, baik dari Yusuf Qaradawi maupun ulama-ulama yang lain. Tapi saya ingin memberikan sebuah definisi, barangkali bukan definisi, tapi sekedar penjelasan yang sangat sederhana sekali. Kalau kita menggambarkan agama kita ini, itu ibaratnya sebuah ruangan, ya, ruangan yang punya batas-batas. Ada batasan sebelah kanan, ada batasan sebelah kiri, depan, belakang. Kita disuruh untuk memperbaiki ruangan kita ini dengan penuh kesungguhan selama masih ada dalam batas-batas ruangan tersebut. Itu yang diistilahkan dalam Al-Quran hududullah. Wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Dan itulah batasan-batasan Allah, jangan lampaui. Maka agama kita ini jelas mana yang boleh, mana yang tidak boleh, di mana letak akhir, di mana letak bermula kita melangkah. Maka moderasi artinya menjaga batasan-batasan itu. Jangan keluar dari batasan-batasan. Radikalisme, ekstremisme ketika sudah melangkah keluar dari batas itu. Nah, nanti kita akan berikan contoh. Maka di dalam Al-Quran, kata moderasi itu diistilahkan sebagai tawassut. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan kalian ini umat pertengahan. Pertengahan itu artinya tidak keluar dari batas sebelah kanan, sebelah kiri, depan, atau belakang. Ada di pertengahan. Kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Nah, apa umat pertengahan ini? Banyak terjemahan yang kita dapatkan. Di dalam bahasa Inggris misalnya ada yang mengatakan middle path atau jalan tengah. Ada yang mengatakan pertengahan itu adalah justly balanced. Keadilan yang berkeseimbangan. Atau diterjemahkan kata wasatan ini sebagai moderasi seperti yang sedang kita bincangkan sekarang. Nah, tapi sesungguhnya untuk memahami lebih jauh tentang moderasi ini, pada pertemuan ini saya ambil dari pertemuan Multaqal Ulama, pertemuan ulama internasional yang digagas oleh Pak Din Syamsuddin di Istana Bogor waktu beliau menjadi wakil presiden dalam hubungan antaragama waktu itu. Beliau kemudian mundur. Nah, beliau mengadakan acara pertemuan ulama internasional di Bogor, dan kebetulan kami dapat undangan tapi tidak sempat hadir, tapi hasilnya kami dikirimkan oleh beliau. Beliau mengatakan bahwa moderasi itu atau kata wasatiyah yang kita ambil dari ummatan wasatan tadi itu memiliki 7 karakteristik dasar. Ada 7 karakteristiknya. Tapi saya akan menyebutkan 5 saja. Karena 2 di antaranya itu bisa kita gabung. Yang pertama adalah al-i'tidal. Apa al-i'tidal itu? Kata i'tidal itu kan kalau kita bangun dari ruku kan, kita ruku, kita bangkit, itu namanya i'tidal dalam bahasa agama. Tapi kata i'tidal itu dari kata i'tadala ya'tadilu i'tidalun, dari kata adlun. Artinya apa? Umat yang moderat adalah umat yang menjaga keadilan, berkeadilan, dan menjaga keadilan. Jadi berkeadilan, tapi juga menjaga keadilan. Maka coba lihat bagaimana hadis Rasulullah misalnya ketika bersentuhan dengan teman-teman non-muslim yang minoritas di kalangan mayoritas muslim.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Siapa yang menyakiti kelompok minoritas di tengah mayoritas muslim, saya akan menjadi musuhnya di hari kiamat nanti. Bayangkan, kita sholat, kita tahajud, kita puasa, tapi kita nyakitin non-muslim hanya karena dia minoritas, kita akan bermusuhan dengan Nabi di hari kiamat nanti. Bayangkan bahayanya. Ini adalah keadilan. Maka umat yang moderat itu adalah umat yang menegakkan keadilan. Apakah itu untuk dirinya? Demikian juga untuk orang lain. Bahkan bertentangan dengan kepentingan dirinya pun. Kalau namanya keadilan, keadilan harus kita tegakkan. Ini ciri moderasi yang pertama. Keadilan sangat menentukan. Yang kedua adalah as-samha. Tadi Pak Dumbo menyebutkan toleransi. Umat ini kalau masih toleran, masih moderat, maka harus menegakkan toleransi. And let me just tell you, my brothers, my friends, teman-teman semuanya, bahwa kalau kita belajar toleransi dalam agama kita, dimulai dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Itu kalau boleh saya mengatakannya uncontested, ya tidak tertandingilah. Bagaimana Rasulullah SAW di Madinah? Beliau itu adalah Rasul, ya, tapi juga presiden, atau anggaplah mengambil kata raja, tradisi Arab. Tapi ketika beliau menjadi praja di Madinah dan Rasul, beliau merangkul seluruh segmen masyarakat. Salah satu hasil yang kita dapatkan dari karakter Rasulullah sebagai orang yang sangat toleran adalah terciptanya apa yang disebut dengan piagam Madinah itu. Piagam dan Madinah itu adalah hasil daripada karakter toleransi. Maksudnya apa? Piagam Madinah itu tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai hukum Islam, tapi konstitusi negara. Itu namanya civic constitution, ya, konstitusi sipil. Dan saya tidak menyebutkan apa isinya karena semua kita bisa membaca. Tapi yang ingin saya sebutkan adalah proses pembentukan piagam Madinah bagaimana. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan semua segmen masyarakat. Masyarakat Yahudi diajak berembuk, masyarakat Kristen diajak berembuk, bahkan masyarakat musyrik di kota Madinah ketika itu pun ditanya pendapatnya bagaimana seharusnya bentuk konstitusi kota kita Madinah ini. Bukankah itu sebuah toleransi yang sangat luar biasa? Kalau Rasulullah mau, beliau bisa mengatakan, saya Rasul, saya Nabi. Kalau saya mengatakan A, ada nggak yang berani mengatakan tidak? Boleh beliau menentukan segalanya. Tapi tidak demikian ketika sudah hidup dalam sebuah negara. Negara adalah milik bersama. Dan oleh karenanya, beruntunglah kita di Indonesia, ada yang disebut dengan komunalitas, ada yang disebut dengan common ground kita, pegangan kita bersama. Yaitulah Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita tentunya. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh yang harus kita pegangi bahwa as-samha bukan sesuatu yang asingnya. Sayang sekali bahwa terkadang kok seolah-olah kita ini diajari untuk toleran. Padahal bagaimana Umar ketika masuk Yerusalem, Umar mendapatkan rumah ibadah orang Yahudi ketika itu sudah dirusak oleh Kristen Roma. Umar kemudian melakukan inspeksi, lalu beliau marah kenapa rumah Yahudi dijadikan tempat sampah. Karena beliau marah disuruh gubernur dan pembesar-pembesar agama Yerusalem untuk membersihkan rumah ibadah itu. Dan sejak itu Umar mendeklarasikan, sejak hari ini Yahudi punya hak untuk kembali ke kota suci Yerusalem untuk beribadah. Adakah yang punya toleransi seperti itu dalam sejarah? Ketika umat Islam berkuasa di Spanyol, juga demikian. Rumah-rumah ibadah tidak dirusak, gereja-gereja tidak dirusak kok. Bahkan betapa banyak teman-teman non-muslim dari Yahudi sekalipun memiliki posisi-posisi penting dalam kerajaan Islam di Spanyol ketika itu. Yang terjadi kemudian ketika Islam terkalahkan, lalu masjid-masjid, kalau tidak menjadi gereja, mohon maaf, dijadikan nightclub. Anda kalau misalnya sekarang keliling pergi ke Cordoba, masuk ke gereja-gereja masih ada kaligrafi gitu. Artinya apa? Pernah dulu masjid jadi gereja. Tapi ketika Islam berkuasa kan nggak dirubah. Kenapa? Islam menghormati rumah ibadah orang. Jangankan dalam masa-masa yang aman saja, yang damai. Dalam peperangan pun, dalam Islam dilarang merusak rumah ibadah orang. Apalagi damai, mau bom bunuh diri kok. Dalam keadaan damai kan aneh saja. Nah itu yang terjadi kemarin di Makassar misalnya kan begitu. Nah jadi teman-teman yang kedua as-samha. Moderasi karakternya samha, artinya toleransi. Yang ketiga adalah asyura. Ya. Bahwa masyarakat yang moderat pasti menegakkan yang namanya syura. Nah, tentu syura yang terdekat, yang esensi syura yang terdekat itu adalah partisipasi semua pihak.
Dan ini adalah esensi demokrasi juga. Saya tidak mengatakan bahwa syura persis sama dengan demokrasi, dan demokrasi itu adalah syura, tapi konsep yang mendekati konsep syura dalam Islam itu adalah demokrasi sekarang ini. Walaupun tentu dalam pemahaman kita sebagai orang Islam. Nah, yang keempat adalah al-qudwah, bahwa umat yang moderat itu harus menjadi keteladanan, membangun keteladanan. Kenapa? Karena umat ini adalah khairu ummah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tapi yang terakhir ini, ciri moderasi itu adalah al-muwatana. Ini ciri khusus Indonesia ini. Ya. Jadi ketika terjadi pertemuan ulama internasional di Bogor kemarin, ditambah lagi salah satu ciri daripada moderasi dalam arti wasatiyah tadi itu dengan al-muwatana. Apa al-muwatana itu? Kebangsaan. Mungkin bisa diterjemahkan dengan kata nasionalisme. Nah, ini kan boleh jadi ada yang salah memahami ini. Apalagi teman-teman yang berambisi dengan konsep-konsep khilafah global ini kan pasti tidak sangat setuju. Tapi masalahnya begini, sejak terjadi revolusi Prancis, ya, harus kita pahami bahwa realita dunia kita berbeda. Realita dunia kita berbeda. Kita sekarang ini sudah hidup dalam nation state, ya, dalam dunia yang berbangsa-bangsa itu. Dan ternyata Al-Quran pun dari dulu memprediksi seperti itu. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, sekarang kita hidup dalam nation state. Maka salah satu bentuk moderasi umat ini adalah menghargai karakter kebangsaan masing-masing. Dan ini yang saya istilahkan bahwa di Indonesia, alhamdulillah, salah satu kebanggaan kita adalah bisa mengawinkan antara komitmen keislaman kita dan komitmen kebangsaan kita. Itulah yang menjadikan para ulama kita, ya, para tokoh-tokoh agama kita, yang menjadi founding fathers daripada bangsa kita dan negara kita itu, mampu mengsacrifice, mengorbankan ya, hal-hal yang bersifat spesifik, termasuk 7 kata pada sila pertama Pancasila itu. Ini karena komitmen kebangsaan itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, jelas sekali bahwa moderasi menuntut komitmen kebangsaan. Jangan kita pernah merasa kok kalau kita ini punya komitmen kebangsaan, tidak komitmen kepada Islam. Atau sebaliknya, kalau ini kok berislam secara baik, seolah-olah kita ini anti kebangsaan. Tidak perlu terjadi seperti itu di dunia keindonesiaan kita. Karena itu ciri khas dan keunikan Indonesia kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kebalikan daripada moderasi itu adalah apa yang disebut dengan ekstremisme atau radikalisme. Di dalam bahasa Arab biasa disebut dengan at-tatarruf atau al-ghulu. Ya. Nah, ada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Iyyakum wal ghulu." Berhati-hati dengan being ekstrim. Berhati-hati dengan ekstremisme itu. Fa innal ghuluwa yahdi ila tahluka. Karena sesungguhnya ekstremisme itu mengantar kepada self destruction, kehancuran. Maka sesungguhnya Rasulullah sudah mengingatkan kita dari dulu bahwa betapa yang namanya ekstremisme ini bisa membawa bencana yang sangat luar biasa. Apa yang kita rasakan sekarang dalam kehidupan dunia kita saat ini memang ya kita merasakan terjadi tendensi radikalisme yang tinggi. Dan ini tidak saja dalam aspek kehidupan beragama, tapi juga kehidupan perpolitikan. Kita lihat misalnya bagaimana right wings politicians sedang meninggi di mana-mana. Kemenangan Donald Trump di Amerika misalnya didukung oleh right wings politicians. Dan akibatnya apa yang terjadi? Terjadi perilaku radikalisme yang sangat tinggi. Mungkin yang paling kita rasakan secara dekat sebagai umat Islam adalah pembantaian saudara-saudara kita di Selandia Baru ketika itu. 51 orang terbantai hanya dalam beberapa waktu saja. Ini adalah akibat sedang terjadi di mana-mana. Dan oleh karenanya saya kira kita umat Islam harus berada di garda terdepan untuk menjadikan radikalisme dan ekstremisme yang tidak dipolitisir. Karena mohon maaf, terkadang kata ini juga ternyata dipolitisasi. Nanti kita jelaskan apa maksudnya itu. Tapi kita umat Islam harus jujur bahwa kita adalah umat yang sesungguhnya anti radikalisme dan anti ekstremisme. Kenapa? Karena agama kita sesungguhnya adalah secara inherently, secara fundamentally adalah agama yang sangat toleran tadi itu. Nah, mungkin pertanyaan yang paling esensial supaya tidak terlalu panjang adalah kenapa terjadi kecenderungan radikalisme? Kenapa ada tendensi being radical? Ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan secara singkat saja, walaupun cukup banyak, ada 10 poin, tapi singkat supaya bisa menjadi catatan dan bahan diskusi kita.
Yang pertama adalah hilangnya nilai-nilai wawasan ya, di dalam kita beragama terkadang. Teman-teman semua tahu betul bahwa yang namanya perintah Iqra itu menjadi sangat inherent, sangat mendasar sekali dalam agama kita. Dan kata Iqra itu berarti kembangkan wawasan kita, perluas wawasan kita. Ini yang saya istilahkan, saya menentang diri saya sendiri. Ketika masih di Pakistan dulu, mohon maaf ini. Kami di Pakistan dulu itu masih bergejolak perang di Afghanistan. Jadi tahun 86, saya datang di Pakistan 88, Uni Soviet meninggalkan Afghanistan tahun 90. Dan setelah Soviet meninggalkan Afghanistan, juga ya para mujahidin kita masih tinggal di Afghanistan, ada camp-camp training untuk berjihad dan sebagainya. Nah, sebagai anak muda tentu bisa teman-teman semua, Bapak dan Ibu membayangkan saya tumbuh besar dalam wawasan saya itu kira-kira bagaimana dalam melihat kehidupan dunia kita. Apalagi melihat Amerika dan dunia barat secara umum gitu. Sehingga memang mengejutkan orang yang dari Pakistan dulu, yang tentu di belakang kepala kita ini ragam persepsi tentang barat dan Amerika, kok tiba-tiba tinggal di Amerika gitu. Saya sudah hampir 24 tahun di Amerika. Kok tiba-tiba tinggal di Amerika? Kira-kira gimana gejolak yang terjadi? Tapi itulah realita. Akhirnya saya menantang diri sendiri. Tantangan itu apa? Ayo piknik banyak-banyak. Nah, apa piknik itu? Piknik itu nggak harus terbang pakai pesawat. Piknik yang saya maksud adalah piknik wawasan. Perluas wawasan kita, perbanyak referensi. Ini kan di dalam secara internal umat Islam, terkadang kita mohon maaf membaca satu buku, membaca satu hadis kok seolah-olah kita sudah menguasai semua permasalahan dalam agama kita ini. Dengan mudah kita menyalahkan, dengan mudah kita membid'ahkan, dengan mudah kita menghurafatkan. Maka mari kita belajar mari kita banyak-banyak berpiknik. Ya. Karena memang ini sangat penting sekali. Saya kasih contoh saja ya bagaimana sebuah pengalaman yang tadi disebutkan bagaimana saya menulis buku dengan seorang pendeta Yahudi ya. Ini kita sebagai mahasiswa dulu di Pakistan. Mohon maaf, ada teori konspirasi yang mengatakan, dan saya nggak tahu kalau ada teman-teman yang punya pemikiran di belakang kepalanya seperti itu. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa seluruh evil yang terjadi dalam kehidupan kita, seluruh keburukan yang terjadi dalam kehidupan ini, itu semua dirancang oleh sekelompok manusia. Dan siapa sekelompok manusia itu? Ya siapa lagi kalau bukan Yahudi kan begitu. Nah ini kan sebuah teori yang ada di belakang kepala kita ini. Yahudilah yang merancang semuanya. Orang Islam miskin gara-gara Yahudi. Orang Islam itu sakit, Yahudi lagi yang bikin penyakit itu. Wah, orang Islam perang di antara mereka pun Yahudi yang atur gitu. Yahudi semuanya gitu. Nah, ketika saya sampai di kota New York, ini gimana? Kota New York itu harus dipahami adalah kota Yahudi terkuat dunia. Karena dari kota New York inilah mengalir dana. Ya, dana-dana itu. Ya. Maka Tel Aviv itu dibangun banyak duitnya dari kota New York. Nah, sekarang kita sudah bertetangga dengan Yahudi yang sangat kuat. Bagaimana kita menyikapi tersebut? Apakah kita harus ketakutan? Maka akhirnya apa yang saya pikirkan? Harus kita bermain cantik. Inilah saya istilahkan dengan agama yang cerdas. Maka ketika tiba-tiba terjadi 9/11, tidak mudah kita hidup sebagai Muslim di Amerika ketika itu. Akhirnya apa yang terjadi? Entah apa alasannya, saya kemudian diminta mewakili komunitas Muslim dalam banyak sekali acara-acara. Termasuk waktu ketemu Presiden Bush pertama kali, datang ke Ground Zero, kami diundang, hanya 2 imam yang diundang, salah satunya adalah saya. Dan kemudian kami mewakili komunitas Muslim, tadi di video itu saya membaca Quran, sebenarnya diminta berdoa, tapi saya memilih membaca Quran. Nah, apa yang terjadi ketika saya ada di acara membaca Quran tadi itu, sebelum masuk ke panggung, ada seorang pendeta Yahudi tiba-tiba datang dari jauh, mendekatin saya dan mengatakan, "Are you from Indonesia?" Saya katakan, "Iya, saya dari Indonesia." Oh, dia katakan, "I like Indonesia, I love Indonesia." Loh, kenapa suka Indonesia? Dia mengatakan, "Because I have a friend in Indonesia." Saya punya teman di Indonesia. Saya tanya, siapa temannya? Gus Dur katanya. Rupanya, jadi Gus Dur itu dari dulu udah punya banyak Yahudi teman itu. Populer. Nah, saya tidak ingin berbicara panjang, saya cuma ingin mengatakan begini. 5 tahun kemudian, ketika Paus Yohanes meninggal, saya diundang oleh TV CBS kalau bahasa kita. Dalam sebuah acara tentang outreach programnya, interfaith outreach
Paus Yohanes dari perspektif non-Kristen. Saya mewakili Muslim, rupanya di studi itu sudah ada pendeta Yahudi, mewakili Yahudi. Saya mengulurkan tangan untuk jabat tangan, dia tidak mau jabat tangan. Tidak mau melihat muka saya. Akhirnya kita wawancara, selesai wawancara saya tetap kasih kartu saya. 5-6 bulan kemudian, dia mengundang saya untuk ketemu. Saya katakan, oke, let's meet. Ketemulah kita. Ya, ini saya dari Makassar ini, jadi terkadang apa adanya saja. Lalu ketemu, saya tanya pertama kali, ketika kita ketemu di studio, Anda masih ingat kan 6 bulan yang lalu? Dikatakan, iya. Kenapa Anda tidak mau jabat tangan dengan saya bilang. Kenapa Anda tidak mau melihat muka saya bilang. Saya tanya langsung. Dia katakan 2 alasan, sambil ketawa nih, 2 alasan. Alasan pertama, because I was not sure that you are Muslim. Kenapa dia tidak yakin bahwa saya Muslim? Karena ada stigma yang mengatakan bahwa untuk Anda menjadi Muslim harus jadi orang Arab dulu. Jadi ini masalahnya, kalau kita ini mancung ke dalam, ini iman kita kurang tuh loh. Ini masalahnya nih. Ini stigma di Amerika gitu. He was not sure that I was a Muslim. Yang kedua, kenapa saya bilang? Dia katakan because I did not. Ini past tense ya. I did not like Muslims. Saya tidak suka orang Islam. Loh, kenapa Anda ngundang saya sekarang? Dia katakan because I have seen you. Saya sudah melihat Anda di televisi beberapa kali. And apparently you are a good ambassador for your faith. Dia bilang begitu. Kamu duta yang baik untuk agama kamu. Dia bilang. Akhirnya kita saling bertanya. Dia bertanya tentang jihad, tentang syariat, tentang bagaimana kita memandang Yahudi, bagaimana kita melihat orang non-Muslim. Banyak pertanyaan. Saya tanya satu pertanyaan. What does it mean to be chosen? Apa artinya umat terpilih? Karena orang Yahudi itu kan merasa terpilih. Apa jawabannya? Seolah-olah membaca ayat Al-Quran, ayat surah Ali Imran ayat 110 kalau tidak salah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik. Jadi dia katakan begini, kami merasa umat terpilih karena kami merasa diberikan amanah untuk menjaga monoteism, konsep ketunggalan Tuhan. Saya ketawa, saya mengatakan, kalau begitu konsepnya kami lebih terpilih dari Anda. Loh, kenapa? Karena kami juga menjaga akidah tauhid, tapi kami tidak mengingkari nabi siapapun. Kami mengimani Musa, tapi juga mengimani Isa dan Muhammad. Sementara Anda kan tidak beriman kepada Isa dan Muhammad, berarti Anda tidak lengkap dalam hal ini, sambil ketawa gitu. Nah, singkat cerita teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya kita berpikir apa yang harus kita lakukan untuk kita merubah kesalahpahaman ini. Dia banyak salah paham, kami juga banyak salah paham. Akhirnya kita mengadakan pertemuan imam pertama, namanya Summit of Imam and Rabbis in the United States. Pertemuan tingkat tinggi imam dan rabi se-Amerika Utara, termasuk Kanada. Ada 25 imam, 26 rabi Yahudi ikut, dan alhamdulillah dari pagi sampai siang kita berkelahi mengenai Palestina dan Israel. Karena seolah-olah memang antara Yahudi dan Muslim ini kan tidak ada lagi yang lain-lain kecuali Palestina dan Israel. Akhirnya saya berdua intervensi. Kita sepakat bertanya kepada masing-masing kelompok. Saya kepada para imam, dia bertanya kepada pendeta Yahudi. Pertanyaan yang sama. Mau perang sampai habis atau mau damai? Ternyata semua yang hadir itu mau damai. Akhirnya kita sepakat, alhamdulillah, thank God, we have seen the promised land. Sekarang kita sudah melihat pulau idaman kita. Apa itu perdamaian? Masalahnya sekarang gimana mencapai perdamaian itu? Nah, inilah kemudian menjadi tangan. Tapi singkat cerita, saya ingin mengatakan begini. Yahudi yang kita anggap tadi itu sebagai sumber segala setan, ternyata ketika kita sudah berinteraksi dengan orang, banyak hal yang salah yang kita pikirkan. Maka kita perlu berhati-hati. Kalau kita selalu mengeneralisir orang, maka orang akan mengeneralisir kita. Kalau kita melihat bahwa Yahudi adalah sumber setan, maka mereka juga itu melihat kita semua adalah teroris dan pembunuh. Hati-hati kita. Banyak di antara mereka, ada di antara mereka memang tidak baik, tapi banyak juga yang baik-baik. Termasuk yang menulis buku bersama saya, jangankan dia berubah pikiran, dia membela Islam, bahkan syariah di mana-mana sekarang ini. Kata syariah dibela. Kenapa dibela kata syariah? Ada masa-masa di Amerika ini kata syariah menakutkan. Kata syariah menakutkan. Kenapa? Karena terkadang umat Islam juga salah paham dan salah praktek dengan syariah itu. Maka menakutkan. Maka dia datang kepada saya, dia tanya, Imam, syariah itu apa sih? Saya mengatakan, kamu kalau makan kosher atau yang biasa-biasa saja? Kosher itu halalnya Yahudi. Dia katakan kosher. Kamu makan kosher itu karena alasan kesehatan atau alasan hukum agama?
alasan hukum agama. Saya juga mengatakan begini, saya itu makan yang halal saja. Dan bagi saya itu hukum agama. Walaupun saya yakin yang halal itu lebih bersih, lebih sehat. Kalau gitu Anda juga mempraktikkan hukum agama kan? Dia katakan iya. Kalau begitu itu syariah bagi Anda, saya bilang. Kalau kamu disunat atau tidak? Dia katakan iya disunat. Saya katakan saya percaya itu. Tidak perlu perlihatkan, saya bilang. Sekarang saya tanya, kamu itu disunat alasan kesehatan atau agama? Alasan agama. Kalau begitu saya juga disunat. Dan bagi saya juga ini karena hukum agama. Itu syariah bagi saya. Akhirnya kita sepakat, kalau begitu syariah itu artinya menjalankan hukum-hukum agama. Saya katakan iya. Saya tersenyum kepada Anda, bagi saya itu syariah, saya bilang. Saya bersahabat dengan Anda, bagi saya itu syariah, saya bilang. Karena itu hukum agama saya. Jadi jangan dipahami syariah itu potong tangan, rajam, sebagainya. Ini kan kita umat Islam yang memahami syariah seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang lain ketakutan. Maka teman saya ini bernama Rabbi Max Schneier, itu membela syariah di mana-mana. Karena saya katakan, kalau sampai syariah dilarang di Amerika, kami tidak bisa sholat, kami tidak bisa puasa. Hukum Yahudi harus dilarang, saya bilang. Maka dia di mana-mana membela syariah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi itu saya kira yang kedua ya, kenapa yang pertama, kenapa banyak radikalisme terjadi karena wawasan kita terkadang ya. Perlu kita kembangkanlah. Yang kedua, mari kita membaca lebih dekat lagi konsep-konsep keagamaan kita. Singkat saja, salah satu di antaranya adalah konsep mati di jalan Allah itu. Al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati di jalan Allah itu adalah cita-cita tertinggi kita. Nah itu kan motto kita kan. Itu bagus sekali. Saya mau mati di jalan Allah. Semua orang Islam mau mati di jalan Allah. Tapi mati di jalan Allah itu gimana gitu loh prosesnya. Apakah kita mati di jalan Allah itu secara instan? Nah ini masalahnya terkadang kita terlalu banyak makan Indomie, mie instan, mau mati jalan Allah secara instan juga kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, kalau mau mati di jalan Allah, lalui proses. Prosesnya apa? Hidup di jalan Allah. Gimana mau mati di jalan Allah sedangkan tidak hidup di jalan Allah? Kita terkadang fokus kepada al-mautu fi sabilillah, tapi tidak pernah fokus kepada al-hayatu fi sabilillah, hidup di jalan Allah. Ini cara pandang yang harus kita rubah kepada agama kita. Bukan merubah Quran dan Sunnah, tapi cara pandang kita dalam beragama itu. Penting sekali. Nah tentu yang ketiga adalah, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira tadi saya sudah sebutkan ya, religious sources kita. Ya, sumber-sumber keagamaan kita, jangan sampai kita memahami secara literal, tanpa memahami konteksnya. Satu misalnya, saya contoh saja singkat. Ada ayat Al-Quran mengatakan, latajidanna asyaddan nasi adawatan lal yahudu walladzina asyraku. Kamu akan mendapatkan orang yang paling benci kepada kamu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Mau nggak? Saya memberikan contoh bahwa ternyata Yahudi di Amerika itu banyak sekali yang membela kita di saat-saat kita tersudut. Waktu Donald Trump mengeluarkan aturan, namanya Muslim Ban, pelarangan orang Islam masuk Amerika. Orang Yahudi datang kepada kita mengatakan, what I can do for you. Kenapa orang Yahudi mau membela orang Islam? Karena mereka juga imigran. Ketika mereka datang di Amerika dulu, dipulangin ke Eropa, dibasmi sana sama Hitler. Gitu. Maka mereka sudah merasakan itu, susahnya. Maka apa yang terjadi? Kami mengadakan demonstrasi besar-besaran di kota New York. Namanya Today I Am a Muslim Too. Silahkan dilihat YouTube, itu masih ada sisa-sisanya. Today I Am a Muslim Too. Puluhan ribu orang non-Muslim keluar di jalan-jalan di Times Square di kota New York. Mengatakan, hari ini saya juga Muslim. Anda melarang orang Islam masuk Amerika, larang dulu saya. Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, semua membela kita orang Islam. Kenapa? Karena kita bisa membangun persahabatan. Maka pahamilah ayat-ayat itu dengan konteks yang benar. Kalau tidak, kita akan being hijack. Kita akan terculik dengan pemahaman-pemahaman yang justru merugikan kita. Yang keempat adalah, kita dalam beragama ini terkadang ya terlalu formal ya, dan legal formalistik ya, sehingga kehilangan nilai-nilai spiritualitas. Ya, jadi terkadang kita ini beribadah kok semakin kering rasanya. Dan itu yang mengantar kepada apa? Mengantar kepada ibadah-ibadah ritual yang tidak memberikan dampak yang positif dalam kehidupan kita. Semua ibadah yang kita lakukan itu harus punya dampak sosial yang baik. Puasa, salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa, man lam qaula zuri wal amal falahillahi haja fanyata'amu syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan buruk dan perbuatan buruk, tidak ada hajat, tidak ada
kepentingan bagi Allah, dia tinggalkan makan dan minum. Semua amalan ritual mengantar kita kepada membangun akhlakul karimah. Tapi kenapa terkadang kita umat Islam kok nampak seperti semakin beragama, kok semakin sangar gitu loh. Semakin beragama kok menakutkan. Dan ini mohon maaf ya, jauh sebelum menjadi presiden, saya sempat ketemu dengan Presiden Donald Trump. Jadi waktu Barack Obama mau maju pada term kedua, pada waktu masa kedua menjadi presiden, itu Donald Trump sudah ingin maju menantang Barack Obama. Tapi dia sadar bahwa dia pasti akan tidak bisa mengalahkan Barack Obama. Barack Obama cukup populer. Tapi suatu ketika diwawancara oleh Fox News, ditanya, menurut kamu Trump, kira-kira orang Islam dan Islam itu gimana? Dia katakan, orang Islam itu berbahaya, kita harus berhati-hati. Kebetulan ada teman saya namanya Russell Simon. Russell Simon ini hip hop mogul, ya, Afro-American, dia membesarkan penyanyi hip hop semuanya, ya. Sangat terkenal dan bisnismen. Rupanya temanan dengan Donald Trump. Dia telepon saya, dia katakan, Imam, what you can do? Apa yang kamu harus lakukan dengan pernyataan Trump itu? Apa itu saya bilang? Dia mengatakan orang Islam itu berbahaya. Saya mengatakan what I can do, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dia orang yang kuat, orang yang punya media, orang yang terkenal. What I can do? Who am I? Dia mengatakan let's go and meet him. Ayo kita temui katanya. Saya kira main-main. Rupanya dia telepon kantornya Trump dan Trump bersedia menerima kami. Datanglah kami ke Fifth Avenue, Trump Tower. Beliau menerima kami. Ketika bertemu dengan Russell Simon, rupanya dia belum lihat saya. Kenapa? Karena Russell orangnya tinggi, Trump orangnya tinggi juga. Saya terlalu rendah, nggak kelihatan. Jadi dia jabat tangan sama Russell, dia menengok ke rekan, ditanya, kamu cari siapa? Dia katakan, imamnya di mana? Dia katakan, ini imam. Di bawahnya. Lalu Trump mengulurkan tangannya, jabat tangan sama saya sambil tertawa terbahak-bahak. Dia ketawa. Lalu kita duduk, ditanya sama Russell, kenapa ketawa? Dia katakan, saya belum pernah bermimpi ketemu orang Islam yang bisa tersenyum, katanya. Saya waktu itu bertanya, karena terkejut, Mr. Trump, kenapa Anda berkesimpulan seperti itu? Dia katakan, itu yang saya lihat di televisi, katanya. Setiap saya melihat orang Islam kok maunya perang, maunya keras gitu. Saya katakan, Mr. Trump, sebelum saya datang bertemu Anda, saya punya persepsi yang salah. Saya kira Anda itu angkuh, saya bilang, sombong. Karena saya menonton show Anda namanya Apprentice. You are fire, dengan segala keangkuhannya begitu. Jadi singkat cerita, saya ingin menceritakan lagi apa pertemuan dengan Trump ini. Saya cuma ingin mengatakan begini bahwa mari kita memahami ayat-ayat itu secara kontekstual, tidak secara literal. Karena pada semua kitab suci, kalau tidak dipahami secara kontekstual, akan mengantar kita kepada pemahaman yang boleh jadi berbahaya bagi diri kita sendiri. Itu yang kelima. Yang keenam adalah Islam itu mengedepankan ta'awun di atas konflik. Di atas konflik. Maka mari kita selalu membangun kerjasama, mengedepankan kerjasama. Jangan kita umat Islam ini selalu melihat perbedaan-perbedaan itu. Karena bagaimanapun juga perbedaan itu pasti ada. Tapi yakinlah bahwa di tengah perbedaan itu ada persamaan-persamaan yang terkadang kita tidak mau peduli. Bahkan mohon maaf ya, dengan segala permasalahan yang ada antara kita dan Yahudi karena Palestina dan Israel. Dan bagi saya, posisi saya tentang Palestina tidak akan berubah. Alhamdulillah Indonesia juga punya posisi yang malah jauh lebih kokoh daripada Timur Tengah di dalam membela saudara Palestina kita. Sampai saat ini Indonesia masih kokoh bahwa sebelum hak Palestina diberikan sebagai negara yang merdeka, Indonesia tidak akan mengakui Israel. Walaupun Israel memang negara yang diakui oleh PBB. Tapi karena penjajah yang bertentangan dengan konstitusi kita, maka kita bangsa Indonesia nampaknya tidak pantas mengakui Israel sebagai penjajah. Itu adalah posisi saya. Walaupun saya berdialog dengan masyarakat Yahudi. Nah, dengan segala perbedaan yang ada ini, saya berani mengatakan bahwa kita ternyata ada masalah-masalah yang bisa kita kerjasamakan. Bagi kami di Amerika Serikat, Islamofobia dan antisemitism itu adalah dua hal yang sejajar sama-sama. Jangan teman-teman merasa bahwa orang Amerika tidak benci Yahudi. Banyak sekali orang Amerika yang anti-Yahudi. Makanya white supremacy itu salah satu targetnya adalah Yahudi. Karena white supremacy itu adalah sisa-sisanya Hitler sebenarnya. Harus dipahami itu. Maka kami bekerja sama menentang kekerasan-kekerasan. Nah tentu yang sebelum terakhir adalah untuk kita bisa mengurangi radikalisme dan membangun toleransi ini, dan ini tantangan kita bersama, hadirkan sense of justice di mana saja. Hadirkan sense of justice. Alhamdulillah Pancasila kita, sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah tanggung jawab
kita semua, khususnya pemerintah tentunya, untuk menghadirkan sense of justice bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Indonesia adalah negara kita bersama, rumah kita bersama. Dan yang kesembilan, jangan benturkan nilai-nilai. Nilai-nilai itu apa maksudnya? Ingat, ketika Islam masuk di Indonesia, Wali Songo tidak membenturkan Islam dengan nilai-nilai lokal yang ada. Ya, selama itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keislaman kita. Maka ketika Rasulullah sampai ke sebuah tempat, apa kata Rasulullah? Liutammima, bukan untuk liuhlika, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyempurnakan. Kami sebagai duat di Amerika Serikat, kami melihat begitu banyak sekali perilaku sosial manusia yang sudah sangat islami. Ya teman-teman harus tahu, kalau kita naik kereta api, kita antrian, kan nggak perlu kita saling mendorong. Kalau ada orang tua yang berdiri, ada anak muda dapat tempat duduk di kereta, anak muda ini malu sendiri kalau nggak memberikan tempat duduknya kepada orang tua. Itu nilai-nilai yang sudah islami. Dan Islam sudah menghargai nilai-nilai lokal seperti itu. Kita di Indonesia alhamdulillah friendly, gotong royong, ya tenggang rasa, kerjasama. Ini kan nilai-nilai lokal yang harus kita kawinkan dengan akidah dan keislaman kita gitu. Dan yang terakhir sekali teman-teman, kenapa kita harus membangun toleransi, moderasi ini karena realita dunia kita. Kenapa realita dunia kita? Dunia global. Apa dunia global itu? Karakteristiknya minimal 3. Yang pertama adalah terjadi kecepatan yang sangat luar biasa. Karena kecepatan inilah, khususnya kecepatan informasi, maka dunia kita semakin mengecil. Terjadi apa yang disebut dengan interconnectedness. Tidak ada manusia atau kelompok manusia yang bisa hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Tidak ada yang bisa hidup di dalam hutan. Ya. Sehebat apapun, sekaya apapun, tidak bisa hidup sendiri. Ya. Itulah sebabnya ketika Barack Obama menjadi presiden, dia keliling ke Asia, ke Eropa, ke Turki, ke Mesir, ke Indonesia. Kenapa? Dia sadar bahwa Amerika sebagai negara superpower tidak bisa menyelesaikan dunia, permasalahan dunia kita. Kita pun umat Islam harus sadar bahwa tidak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan sendiri tanpa kerjasama dengan semua manusia yang punya kepentingan yang sama. Dan yakinlah bahwa semua manusia punya aspirasi yang sama, punya keinginan yang sama. Kita ingin damai, teman-teman Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu juga mau damai sesungguhnya. Tinggal kita mempertemukan itu. Ya. Kita ingin makmur, mereka juga mau makmur. Kita ingin keadilan, mereka juga mau keadilan. Maka ini perlu kita kerjasamakan, kita pertemukan. Kalau istilah saya itu adalah mempertemukan the dots of goodness. Ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ada yang bisa kita pahami dari apa yang saya sampaikan ini. Mohon maaf atas kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan materinya dan sangat bermanfaat khususnya bagi saya dan teman-teman semuanya. Ustaz, berapa menit lagi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Sampai jam 9.15-an saya masih bisa. 9.10 lah. Jadi sekitar masih lama, masih ada waktu. Oke Ustaz. Siap. 30 menitan ya. Alhamdulillah, langsung saja masuk ke dalam sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab dari teman-teman semuanya. Oke, ada Ustadz Abdul Wahid Azhari di tengah. Boleh langsung saja Ustadz? Ya boleh. Oke. Untuk bertanya? Baik, bismillah. Suaranya dengar? Oh, terdengar Ustadz. Baik, alhamdulillah, syukran atas informasi dan pemaparannya kepada Ustadz Samsul Alam. Alhamdulillah beliau menjadi wajah kita ya, umat-umat Islam di seluruh dunia untuk negara Amerika. Pertanyaannya adalah Ustadz Samsul Ali yang sering bergelut dengan orang-orang Yahudi, rabi-rabi, itu bagaimana pandangan antum tentang World Zionist Organization atau organisasi Zionisme internasional gitu. Karena kita pernah duduk-duduk dengan kawan-kawan membicarakan tentang hal ini yang didirikan oleh Theodor Herzl ya. Nah, itu konsep-konsep itu apakah masih mengacu kepada protokolnya Rabi Hakom mereka ya, mereka sebut dengan Ezra gitu ya. Mungkin itu Ustadz. Ya. Apakah itu masih berjalan sampai sekarang? Syukran jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gimana, mau langsung saja atau Ya bisa 2-3, siapa tahu pertanyaannya sama. Oke. Teman-teman yang lain,
Kak Wahyudi, dipersilakan. Terima kasih sama dari Mbak Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, saya Wahyudi, mahasiswa S2 yang sudah menyelesaikan S2 di IAIUI, alhamdulillah. Ingin bertanya Ustadz, kalau tidak salah bulan Desember 2020 Ustadz Imam Syamsi Ali pernah ke Indonesia menghadiri undangan dari Prof. Nurdin itu, kemudian mengadakan podcast dengan Pak Refli Harun. Ketika itu. Ya. Nah, di situ saya sangat menotai, saya ada menotes ya, menangkap ada kalimat yang menarik gitu yang ingin saya tanyakan langsung ini sama Ustadz Syamsi Ali. Kebetulan kita sama-sama orang timur, Ustadz, saya dari Kendari, Sulawesi, sama-sama dari Sulawesi. Waktu itu Ustadz Syamsi Ali bilang setelah dari Pakistan, Ustadz Syamsi Ali kan mengajar di Saudi, di Kementerian Wakaf itu Ustadz. Ya. Nah, kemudian Ustadz bilang lama-lama di Saudi Ustadz semacam tidak betah gitu karena ada semacam peragaman tafsir agama gitu Ustadz. Ada semacam mungkin bisa dibilang pemaksaan pemahaman terhadap agama gitu Ustadz. Itu yang ingin saya tanyakan. Maksudnya maksud dari penyeragaman tafsir agama ini seperti apa gitu? Apakah itu ada hubungannya dengan radikalisme gitu Ustadz? Dan bagaimana kalau di Pakistan sendiri gitu? Apakah yang antum merasakan? Apakah ada kasus seperti itu gitu, ada penyeragaman tafsir agama atau tidak gitu? Syukran. Oke, teman-teman semuanya ada yang lagi mau bertanya? Oke, langsung saja Ustadz. Baik, jadi yang pertama, ya, baik, jadi yang pertama tentang Zionism ya. Harus kita pahami dulu bahwa sebagaimana kita umat Islam begitu sangat ragam, masyarakat Yahudi itu sangat ragam juga. Walaupun kita alhamdulillah tidak ada yang namanya sekte-sekte, kita punya mazhab ya, dan bukan sekte. Tapi masyarakat Yahudi itu punya banyak sekte. Dari mulai ultra ortodoks, kemudian orthodox, kemudian modern orthodox, sampai kepada konservatif, sampai kepada rekonstruksionis dan lain sebagainya. Ya. Dan itu masing-masing punya pemahaman dalam hal agama ini. Lalu kemudian dalam hal pemahaman politik, nah di sini kemudian konteksnya Zionism. Justru ada sebahagian orang-orang Yahudi yang menentang eksistensi Israel, walaupun itu kecil. Ada namanya kelompok Nartura, ya semacam Yahudi Sufi lah kira-kira begitu. Jadi mereka sangat yakin bahwa Yahudi itu tidak ada politik, tidak perlu politik. Yang penting spiritualitas saja. Gitu. Nah, bagaimana kita melihat mainstream Yahudi ini? Mainstream ternyata adalah kelompok Yahudi yang mengatakan bahwa Israel itu adalah eksistensinya sesuatu yang harus. Jadi, mohon maaf teman-teman, bagi Yahudi yang mainstream, yang kebanyakan, yang mayoritasnya, boleh dikata 80%-an lah, saya berani mengatakan begitu, atau lebih bahkan, mengatakan bahwa meyakini Israel itu bagian dari keyakinan agama. Persis orang Islam meyakini Yerusalem atau Masjid Al-Aqsa sebagai masjid suci kita, tempat masra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka sekitar 80% mendukung eksistensi Israel. Tapi apakah semua mendukung kekejaman, mendukung opresi, mendukung peluasan pengambil tanahan Palestina misalnya? Ternyata juga sangat ragam. Ada teman-teman yang sangat mendukung eksistensi Israel, tapi menentang kebijakan pemerintah Israel. Bahkan saya punya teman Rabi, itu pernah dideportasi dari bandara Israel, deportasi kembali ke Amerika, karena dia dikenal sebagai anti pemerintahan Benyamin Netanyahu. Maka saya cuma ingin mengatakan begini, Zionis ini adalah salah satu kelompok politik dalam tatanan masyarakat Yahudi yang sangat ekstrim, yang yakin bahwa Yahudi harus menjadi penguasa dunia. Yahudi harus menjadi the chosen dalam arti terpilih, yang kata terpilih yang diartikan sebagai pemahaman politik penguasa. Jadi semua manusia itu harus menjadi bawahannya Yahudi. Harus menjadi orang yang terpimpin oleh Yahudi. Itulah Zionis. Tapi ini adalah kelompok boleh dikata radikal
yang tidak mewakili mainstream yang sangat luas dari kalangan masyarakat Yahudi. Nah, kita di dunia Islam memahami Yahudi seolah-olah inilah wakilnya. Nah, ini teman-teman harus kita sadar juga. Ada juga teman-teman di Amerika ini memahami bahwa orang Islam itu ada diwakili oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan ini sangat membahayakan kami yang di Amerika. Bayangkan kalau kami ini misalnya dikatakan, wah ini miriplah dengan ISIS misalnya kan gitu. Dan lain sebagainya. Atau misalnya ada yang disebut dengan Al-Ansar ya, di Inggris misalnya, kelompok yang sangat militan sekali, yang tujuannya adalah bagaimana mengambil alih Inggris, kemudian orang-orang semua harus dipaksa masuk Islam, kira-kira begitu. Nah, ini kan hal-hal seperti ini itu terkadang dianggap sebagai wajah daripada kelompok masyarakat. Maka saya mengajak kita semuanya untuk harus jeli dalam melihat ke setiap kelompok masyarakat. Mungkin kesimpulannya adalah, if you wanted to be treated well, treat the people well. Kalau mau diperlakukan secara baik, perlakukan manusia secara baik. Karena adil kepada orang itu adil pada diri kita sendiri. Kalau kita generalisir orang, orang akan mengeneralisir kita. Kalau kita selalu melihat semua orang itu buruk, maka orang akan melihat kita buruk. Gitu. Itu akan terjadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan pertanyaan saya terjawab. Kelompok Zionisme itu masih ada, tapi itu kelompok radikal, tendensi politik yang sangat tidak terlalu besar, walaupun suaranya sangat besar. Ya, karena terkadang memang yang radikal itu suaranya besar, ya, tapi tidak mewakili mainstream. Ya. Itu yang pertama ya. Nah, tentang dari Mas Wahyudi tadi, Ustadz Wahyudi, saya memang harus jujur, dan itu saya sebutkan dalam buku saya yang saya tulis bersama pendeta Yahudi. Saya di Saudi Arabia itu di awal tahun 95 sampai di ujung pertengahan 95 sampai ujung tahun 96, ya, sekitar 2 tahunan lah, kurang sedikit. Bekerja sebagai dai di kantor dakwah di bawah Kementerian Wakaf. Saya senang sekali di Saudi Arabia, apalagi di Jeddah. Hanya beberapa waktu kita sudah sampai di Masjidil Haram. Setiap Kamis malam, alhamdulillah, waktu itu Laut Merah belum ditata, jadi tidak ada tempat piknik. Ya, jadi tempat piknik kita Masjidil Haram. Mau tidak mau ya hanya itikaf di masjid sampai khutbah salat Jumat, kemudian kita pulang. Sudah selesai, itu saja bagian dari piknik kita dulu. Ya. Siapa yang tidak senang Masjidil Haram, Masya Allah, Masjid Nabawi, alhamdulillah. Tapi ketika itu keresahan saya sebagai putra bangsa satu adalah karena ketika itu perlakuan kepada TKI TKW sangat luar biasa. Ketika itu masih sangat meninggi isu TKI. Maka kebetulan saya ada kelas tafsir di kantor saya. Setiap kali saya selesai tafsir itu pasti pertanyaan bukan orang bertanya, tapi orang mengeluh tentang bagaimana diperlakukan oleh majikannya dan sebagainya. Ya saya sebagai putra bangsa kan sakit hati juga itu. Apalagi saya dari Sulawesi dulu memang senangnya berkelahi gitu loh. Kalau saya bisa berkelahi, saya berkelahi membela bangsa gitu. Ya. Jadi resah saya di Saudi ketika itu dengan segala kecintaan saya kepada Masjidil Haram, kepada Masjid Nabawi, siapa yang tidak cinta? Kalau iman kita ada, insya Allah kita cinta ke Masjidil Haram, cinta kepada Masjid Nabawi. Ya. Kalau iman kita ada. Tapi sayang sekali itu yang terjadi. TKI kita perlakuan yang sangat tidak manusiawi ketika itu. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah memang ada tendensi penyeragaman penafsiran. Bukan penyeragaman agama satu. Tapi dalam satu agama ini ada keragaman penafsiran. Makanya kita kenal ada mazhab. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab yang lain misalnya kan. Ada keragaman penafsiran. Di Saudi Arabia terkadang kalau kita punya penafsiran, tidak dianggap saja berbeda, dianggap salah gitu. Suatu ketika saja, saya begini, salah satu tugas saya ketika itu memberikan ceramah kepada jamaah haji di Madinatul Hujjaj. Lalu ada seorang jamaah haji bertanya kepada saya. Dia katakan, Ustadz, menurut pendapat Ustadz, apa hukumnya membangun gedung-gedung tinggi di samping Masjidil Haram? Saya sampaikanlah hadis. Saya katakan salah satu tanda akhir zaman adalah ketika orang akan lebih membangun rumah-rumah lebih mewah daripada masjid-masjidnya gitu. Nah rupanya di ceramah saya itu ada yang mata-matain. Tiba-tiba besoknya saya dipanggil bos saya. Dan dia mengatakan, kamu kemarin ceramahnya seperti ini. Kok bisa tahu ya? Ini kan menyakitkan. Masa saya sudah ditugasin ceramah, dimata-matain lagi? Ya.
Saya ditugasin dari kantor, rupanya ada yang dari kantor mata-matain kita gitu loh. Nah itu di Saudi Arabia. Jadi memang saya resah di Saudi Arabia, saya jujurnya gitu. Dengan segala penghormatan saya kepada Saudi Arabia, ada Masjidil Haram, ada Mekah, ada Madinah di situ. Tapi mohon maaf, saya lebih resah di Saudi Arabia ketimbang resah di Amerika Serikat. Waktu pertama kali saya masuk Amerika, saya resah. Apakah bisa saya mendidik anak? Bisakah saya sholat? Bisa saya bebas berekspresi? Ternyata di sini Anda mau pakai cadar di Times Square juga silahkan. Anda mau pakai jubah di pinggir jalan silahkan. Anda mau pakai songkok, janggut panjang juga nggak ada masalah di sini. Pakai sarung juga boleh, nggak ada masalah. Bebas kok di Amerika ini. Tapi di Saudi Arabia terkadang justru ketika kita mau mengadakan pengajian di rumah kita saja, di rumah kita mengadakan pengajian, itu berbahaya itu. Tidak ada kebebasan. Gitu. Maka mohon maaf Bapak teman-teman semua, saya ingin mengatakan begini. Islam dan kebebasan itu seperti air dan ikan. Walaupun ikannya besar, kuat, tapi airnya kurang, ikan itu akan pelan-pelan mati. Islam walaupun formalitasnya misalnya nampak seperti jelas di mana-mana simbol-simbolnya, tapi kebebasan tidak ada, lambat laun Islam akan lemah di tempat tersebut. Dan itu bisa kita lihat. Tapi di mana ada kebebasan, walaupun ikannya kurus, lemah, kecil, kalau ada airnya bersih, maka dia akan gemuk di situ. Berkembang. Itulah Islam di Amerika, itulah Islam di Eropa saat ini. Dibandingkan dengan Islam yang ada di beberapa negara Islam yang tidak ada kebebasan. Maka kebebasan itu sangat penting bagi kita dalam beragama. Saya kira begitu, Ustadz Wahyudi. Kenapa saya resah? Masya Allah, Ustadz. Pertanyaan ketiga mungkin Ustadz, dari Riyadi Budiman, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Katanya, bagaimana pandangan Amerika atau dunia Barat terhadap Islam dan kerukunan umat beragama di Indonesia? Ya, alhamdulillah. Tentu yang pertama adalah tantangan bagi kita semua. Teman-teman semua tahu bahwa saya mendirikan Yayasan Nusantara ini, kebetulan ada kelihatan di belakang sedikit. Saya mendirikan ini tahun 2014. Kenapa saya mendirikan ini? Karena saya mendarat di Amerika ini, di kota New York tepatnya, itu di Desember tahun 96. Dan sejak itu saya kemudian ada perasaan galau sedikit. Ya kenapa ya kalau orang berbicara tentang Islam itu selalu Timur Tengah, Asia Selatan, ya minimal Afrika, kok Indonesia nggak pernah disinggung-singgung gitu. Akhirnya saya galau gitu. Entah kenapa ketika terjadi 9/11, saya yang diundang oleh kantor wali kota New York untuk mewakili komunitas Muslim bersama Afro-American. Jadi Afro-American dan Indonesia, dua yang diundang, termasuk mendampingi Presiden Bush datang ke Ground Zero, tempat peristiwa 9/11 itu. Saya waktu itu tidak paham kenapa bukan orang Arab, kenapa bukan India Pakistan yang lebih banyak di kota New York. Nah belakangan baru saya sadar bahwa ternyata Indonesia sebenarnya sejak itu ada harapan dari Amerika dan dunia Barat agar Indonesia ini bisa bangkit berada di garda terdepan untuk menampilkan wajah Islam alternatif. Islam yang di satu sisi insya Allah punya komitmen, tapi juga demokrasi. Islam yang komitmen, tapi juga ada toleransi beragama, kerukunan beragama. Islam yang komitmennya tinggi, tapi juga nilai-nilai universal, human rights, ya penghargaan wanita dan lain sebagainya juga tetap dijaga. Dan itu ada di kita gitu. Ada harapan itu. Maka yang pertama saya ingin sampaikan adalah kita memang tertantang untuk meyakinkan Amerika dan dunia Barat bahwa jika Anda ingin melihat Islam yang sesungguhnya rahmatan lil alamin, pandanglah ke Indonesia. Nengoklah ke Indonesia. Jangan selalu nengok ke Timur Tengah. Nggak ada salahnya, tapi mohon maaf kata Arab, ya. Salah satu bentuk, dan saya ini sebentar akan berbicara tentang Islamofobia bersama kedutaan di Austria. Salah satu bentuk Islamofobia di Amerika itu adalah Islam ditampilkan sebagai agama Arab. Maksudnya apa? Kata Arab itu sebenarnya nggak ada masalah. Dan Masya Allah banyak saudara-saudara Arab kita yang imannya kuat, Islamnya hebat. Tapi sudah terlanjur di dunia Barat ini, kata Arab itu memiliki konotasi negatif. Apa itu? Arab itu keras, Arab itu kaku, Arab itu nggak bersahabat, Arab itu tidak demokrasi, Arab itu nggak ada kebebasan, Arab itu nggak ada demokrasi. Maka ketika dikatakan Islam agama Arab, ya itulah agama Islam.
Seolah-olah semuanya lawan daripada nilai-nilai yang dibanggakan oleh Barat itu. Maka kita ingin menampilkan bahwa Islam tidak demikian. Islam yang ada di Indonesia, coba perhatikan. Negara Muslim terbesar, tapi juga adalah negara demokrasi ketiga dunia. Itu yang seperti saya sebutkan tadi itu. Maka sampai saat ini saya kira Amerika tetap melihat bahwa Indonesia itu adalah harus menjadi bangsa Muslim terbesar, dan mungkin ini amanah dari Allah juga untuk kita semua. Bangsa Muslim terbesar dan sekaligus bisa mewakili wajah Islam yang diharapkan oleh dunia. Islam harapan dunia itu ya Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menjadi kontribusi, bukannya Islam menjadi ancaman. Islam yang merangkul, bukan Islam yang menendang. Islam yang mencintai dengan kasih rahmatan, bukan Islam yang memusuhi dan membenci orang, bukan. Dan itu bisa kita lakukan itu. Dan kami dengan segala keterbatasan yang ada bisa membuktikan itu. Bagaimana orang yang tadinya benci, bagaimana orang yang tadinya sangat memusuhi Islam ini bisa berbalik ya. Tidak saja kemudian menjadi teman, tapi justru menjadi pembela Islam. Itu Al-Quran akan mengatakan, idfa' billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kita merasa dizalimi, coba dilawan dengan cara yang lebih baik lagi. Apakah kita tidak bisa berperang? Ya harus kalau masanya. Kalau kita sudah masanya harus berperang, wajib berperang. Tapi kalau bukan masanya berperang, ya kita ada yang datang ingin memusuhi, ingin membunuh kita, senyum dulu. Excuse me sir, maaf tuan. Apa kesalahan kami? Minta maaf dulu, tersenyum. Jangan-jangan senyuman kita meluluhkan hati dia. Kalau dia masih memaksa ingin memerangi kita, udah hindari saja. Fa'arid anhum mantadhir. Hindari saja dan tunggu sampai Allah memberikan keputusan yang lain. Tapi kalau dia masih ngikutin, keluarkan silat di situ. Baru keluar kata-kata kita di situ. Itu Islam itu. Jadi peperangan dalam Islam itu the last and the least. Setelah kita semua langkah-langkahi solusi yang memungkinkan. Dan itu kami praktekkan di Amerika Serikat. Dan alhamdulillah ternyata terbukti. Ini bukan konsep, terbukti. Bagaimana seorang mu'alaf ya non-muslim datang di kelas kita. Hanya di pintu mencaci maki. Mencaci maki. Bukan saya yang dicaci maki. Kalau saya yang dicaci maki nggak ada masalah. Yang dicaci maki Nabi kita. Kalau orang Islam yang punya iman, kalau nabinya dihina, dan nabinya dicaci maki, tidak sakit hati, pergi ke bengkel hati dulu. Ada masalah tuh. Karena kita cinta Nabi, lebih dari diri kita sendiri. Ini orang datang mencaci maki Nabi nih. Sebagai pesilat udah hampir lompat juga ini keluar kata. Tapi kemudian saya waktu itu berimajinasi, ini tahun 2003 kalau nggak salah. Saya berimajinasi. Kalau Nabi ada di samping orang ini, kemudian dia mengatakan, anta sahirun kadzabun majnunun. Kamu tukang sihir, pendusta, gila. Apa Nabi langsung nempeleng kira-kira? Pernah nggak Nabi langsung nempeleng orang? Pernah nggak Nabi menendang orang gara-gara dia dikata-katain? Dalam buku-buku sejarah yang kita baca, nggak pernah Nabi bersifat seperti itu. Akhirnya saya malu. Saya bukan malu sama dia, saya malu kepada Rasulullah. Sebab terkadang kita ini merasa lebih hebat merespon daripada Rasulullah SAW. Akhirnya saya diam, ya, saya katakan kepada teman-teman, do not respond, jangan direspon. Akhirnya dia ngoceh, capek, akhirnya dia pergi. Saya ikutin. Saya panggil, sir, dia balik, yes. Boleh nggak jabat tangan, saya bilang. Rupanya dia masih bawa jabat tangan. Jabat tangan kalau saya sama dia, sambil tersenyum semanis mungkin. Rupanya senyuman orang Indonesia itu mematikan. Akhirnya dia pulang. Minggu depan datang lagi, saya kira dia mau caci maki lagi, rupanya dia mau duduk di kelas. Saya yang tanya, kenapa Anda datang? Saya kira mau datang mencaci. Dia mengatakan dalam beberapa hari, malam terakhir ini saya kurang tidur. Saya lahir di Kajang, Kajang itu jambi-jambinya kuat. Saya katakan rasakan jambi-jambinya anak Kajang, saya bilang. Tapi saya tanya, kenapa nggak bisa tidur? Dia katakan, saya kok hari Sabtu lalu datang dengan seluruh persepsi yang salah itu. Dengan kata-kata yang kotor dan kasar. Tapi dia masih bisa tersenyum dan salaman dengan saya. Ini yang menjadikan dia merasa bersalah. Dan akhirnya belajar Islam 6 bulan. Namanya Matthew. Dia masuk Islam alhamdulillah. Dan Matthew sekarang ini bukan hanya menjadi muslim. Tapi menjadi da'i. Kalau bahasa Bugis ada nulis itu doti-doti. Itu dotinya orang Kajang memang hebat. Menjadi da'i. Da'inya apa? Membagi-bagi pamflet dan buku Islam di pinggir-pinggir stasiun kereta api hampir setiap minggu. Itulah orang yang benci menjadi cinta. Kenapa?
fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka kita dituntut untuk mempraktekkan akhlakul karimah kita, teman-teman semua, insyaallah. Baik. Luar biasa, Ustaz. Mungkin selanjutnya adalah sesi closing statement dari Ustaz. Dipersilahkan Ustaz closingnya. Baik, jadi Pak Dubes, Ibu, Pak Konjen, teman-teman semua khususnya mahasiswa dan mahasiswa yang hadir bersama kita ini, saya cuma ingin mengatakan bahwa kita dalam kehidupan individual pun itu ada transformasi yang terjadi. Mari kita berusaha terus untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam hidup kita. Salah satu di antaranya adalah cara pandang kita tentang agama, bukan agama yang kita robah, tapi cara pandang kita. Agama tidak berubah, Quran dan Sunnah itu sama. Dan tidak ada yang bisa merubah. Tapi cara kita memandang apa yang Quran dan Sunnah sampaikan kepada kita. Hanya dengan seperti itu kita akan bisa melihat dengan cara pandang yang lebih luas kepada lingkungan kita. Dan dengan itu insya Allah kita tidak akan di-trap, tidak akan terperangkap dalam perilaku, dalam pandangan, dalam karakter yang terkadang justru bukan saja membahayakan orang lain, justru membahayakan diri kita sendiri. Umat ini sudah sering melakukan sesuatu yang justru membawa bahaya bagi kita sendiri. Maka kita harus berhati-hati. Maka mari kita luaskan pandangan kita, wawasan kita, dan tentunya yang lebih penting lagi adalah kita sebagai Muslim Indonesia, ambil itu sebagai amanah. Bahwa kita harus berada di garda terdepan untuk menjadi wakil Islam yang rahmatil alamin dimanapun nanti Allah tempatkan kita, insya Allah. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dubes, Ibu dan semuanya. Saya kira bisa suatu saat nanti saya bisa ke Pakistan lagi. Terima kasih Pak Imam, Pak Imam Samsi Ali. Terima kasih sekali wejangannya. Saya pikir saya bisa mewakili seluruh partisipan pada sore hari ini. Kami mendapat banyak pencerahan. Saya catat banyak catatan dari apa yang Pak Samsi karena sangat relevan, karena kebetulan juga waktu saya terakhir di DC kami juga ketemu dengan bapaknya Rabbi Mark Snyder, Arthur Snyder. Ya, saya kontak dengan Arthur Snyder dan kebetulan Pak Dino juga kontak dengan Russell Simmons, jadi kami beberapa kali ketemu dengan mereka, dan itu juga yang menggerakkan kami ketika itu membawa 12 pemuka agama Abrahamic religions, ke Abrahamic faiths ke Indonesia pada waktu itu. Kemudian kita ke Amman, ke Yerusalem, ke Ramallah juga, kemudian terakhir membuat testimoni di Washington DC di Kongres. Sayang waktu itu Pak Samsi nggak bisa ikut ya. Jadi saya ikut. Saya salah seorang delegasi. Saya pancing, jangan-jangan Pak Samsi lupa. Jadi kita sama-sama alhamdulillah senang dan dari situ. Arthur Snyder kan yang memberikan penghargaan ke Pak SBY kan waktu itu. Betul. Itu bapaknya teman saya. Jadi Arthur yang Rabai yang saya katakan tadi teman dengan Gus Dur, itulah beliau Arthur. Saya ketemu di Jadi kami beberapa kali juga ke sinagognya, kemudian kalau sinagog dikasih pecinya juga gitu untuk sama-sama. Jadi ada berjumpa dengan Pak Samsi Ali mengingatkan kembali kenangan-kenangan yang pernah kami lakukan, dan barangkali tadi sebetulnya ada satu hal juga yang saya ingin tanyakan, tapi lain kali saya ingin dalami lagi. Mudah-mudahan Pak Samsi nanti bisa berkesempatan ke sini. Kami dengan senang hati nanti silakan Pak Samsi di Wisma, nanti kami tunggu kehadirannya. Mudah-mudahan Pak Samsi beserta keluarga bisa napaktilas di sini, dan saya yakin teman-teman semua di sini juga nanti begitu sangat menantikan kehadiran Pak Samsi di sini. Tetap sehat, salam kami untuk keluarga Pak Samsi. Salam sehat semua. Ini ada yang kangen bertanya nih Pak Dubes. Ada yang kangen nih. Masya Allah, subhanallah. Apa kabar? Ini jauh-jauh dari DC nyambung ke sana. Mereka lagi pesantrenan semua di sini. Lagi pesantrenan, alhamdulillah. Wah, senang sekali bisa ketemu walaupun cuma virtual. Iya, terima kasih. Sama-sama. Salam kami semua Pak Samsi untuk teman-teman di DC dan juga di. Oh ya, terima kasih. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat di bulan Ramadan.
Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Dubes dan Ustadz Imam Samsi Ali. Sebelum kita tutup, ini ada pantun sama narasi. Saya izin, nggak apa-apa? Ya, ada konspirasi yang buat gigit jari. Hindari sembarang percaya dengan yang ada. Tapi, cobalah geser engsel jendela dunia. Dengan begitu, kamu akan tahu syariat dunia. Kami semakin kering, berbahaya merasa mayoritas. Menampar keras lingkungan iman di minoritas. Menambah wawasan Islam sebenar-benar rahmat. Bertemu dengan kata nilai-nilai dan kata kerjasama. Faham pula akan realita sebenarnya. Tak sengaja kita berkacamata antara aku, ayah, dan guru besar kita. Semoga dengan ini kita berharap kacamata kita mempunyai derajat yang luas kepada semesta. Tak biasa membeli kuota, anggap akan kuat internet. Ternyata tadi 2 menit di awal sempat lost. Kencang kembali dengan kekuatan di hostel. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman semuanya. Sekarang kita langsung saja memasuki sesi doa bersama Ustadz kita, Ustadz Ahmad Suryadi. Kepada Ustadz Ahmad Suryadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ini juga Pak Imam Samsi Ali. Mudah-mudahan majelis kita di sore ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT dan juga memberikan tentunya kepada kita banyak manfaat kepada kita semua dan juga di bulan penuh keberkahan ini tentunya di bulan Ramadan. Dan sebelum kita mulai doa, sama-sama lagi kita istighfar kepada Allah SWT dan kita kembali ikhlaskan niat kita kembali, tajdid niat kita lagi. Ala hazin ya salihah al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat ولمشايخنا ومعلمنا ولأساتذتنا ولمن له حقا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم عافهم واعف عنهم وأصلح بالهم وفرج كربهم وانصرهم على عدوهم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك درجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر أمورنا يا الله وأمور من أحسن إلينا وأمور من أحسن إلينا وبلغ مرادنا وحصل مقاصدنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا اختم لنا أعمالنا وأجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum. Saya pindah ke ruangan yang lain. Lanjut. Sebelumnya fotoan dulu Ustadz. Bolehkah? Oh ya, cepat. Iya, sebentar Ustaz. Oke, untuk page pertama silakan dibuka videonya. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3.
Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ketemu lagi saya di darat. Besok. Iya, nyambung sebelah. Nyambung ke Amerika. Sekarang ke Eropa saya. Allah. Sudah? Oke. Fotonya sudah? Oke, sudah tadi yang pertama sudah. Yang kedua silahkan yang kedua. Page kedua, silahkan dibuka videonya 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang ketiga, page 3, 1, 2, 3. Ya, sudah. Page yang keempat. 1, 2, 3. Oke, ya sudah. Selanjutnya page kelima. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak kepada tim media yang sudah melakukan foto virtual. Selanjutnya, alhamdulillah, kita sudah masuk ke rangkaian acara penutup. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan selamat berbuka puasa bagi warga Indonesia di Pakistan dan di tempat lainnya. Jangan lupa next kajian inspirasi Ramadan pada tanggal 25 April bersama Profesor Dr. Husnan Bey Fanani di jam yang sama. Beberapa rangkaian acara telah kita lalui dan pada kali ini kita telah sampai pada penghujung acara. Kepada seluruh tamu undangan, narasumber, dan peserta, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dan berperan aktif guna suksesnya acara kita kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata, membuat luka, atau laku yang tak pantas. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berbuka puasa semua ya. Terima kasih Pak Dubes. Sama-sama, makasih Pak. Saya mohon izin ya, Liv. Ya Pak.